Ini dulu kita. Ini ambil kue ini pertama. Jangan lupa aku lagi makan di mana-mana Ibu Jojor ini makan terus. Wah, ini nih konsumsinya nih. Ya di situ. Mantap nih. Bakso. Oh, bakso. Boleh makan di luar nggak? Nih, abang bakso. Lapar ya? Ya dulu. Beneran dari pagi gua nggak makan. Ketemu lagi. Bikin duluan. Ya Robert juga udah oke. Cipas apa lagi? Udah nggak berat ya. Tinggal siapa? Condet. Kak Richard datang nggak? Richard? Kurang tahu. Kalau si dia itu ngalusin anak saya. Iya. Kenapa Cat? Halo. Ambil sudah. Kalau diangkat sama mana? Bapaknya. Ibu, itu di depan rumah kita. Kan nggak mungkin saya bilang, Bu, saya mau minta penginapan nanti dulu. Baru dia bilang, saya simpen ya nomornya ya Mbak. Mana udah jadi dua? Punya bapak ya? Bapak ada. Mulai angkasa di desa ini. Oleh karena sudah sekian lama dari sejak pandemi, endemi, new normal ini, terus terang, jujur saya katakan di hadapan Bapak Ibu sekalian, urusan pria komplek angkasa itu baru mengadakan kebaktian sekali, itu pun menjadi tuan rumah kebaktian komisi Bapak. Tetapi juga di samping kebaktian malam ini akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Angel. Terima kasih Ibu Pendeta dengan melayani kami. Kita akan memulai ibadah ini. Kita mohon untuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan sebagai nyanyian pembukaan dari GKJ nomor 13. Saya ulangi nyanyian pembukaan PKJ nomor 13. Baik pertama dan kedua kita masuk rumah. Rumahnya
gabungan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang sungguh luar biasa itu. Kalau pada hari ini kami akan melayangkan banyak sekali Anak dan Roh Kudus. Dan kiranya kasih karunia Tuhanlah yang beserta dengan kami semua, karena kami percaya dan mengimani Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan dulu. Terima
ada di sekitar bangsa Yehuda. Tetapi tidak ada satupun sanggahan dari Yeremia yang muda dan tidak pandai bicara ketika Allah memberikan tugas kepadanya. Karena dia tahu tindakan Allah sebelum dia memberikan tugas. Allah bukan hanya memberikan tugas atau perintah, tapi terlebih dahulu Allah memperlukan. Sehingga tidak ada ketakutan dan sanggahan dari seorang diri. 6 kata kerja itu bukanlah hal yang mudah. Berbicara mengenai pelayanan Bapak Ibu, pasti akan selalu berbicara mengenai panggilan. Ini seperti dua hal yang selalu beriringan. Ketika ada pemilihan-pemilihan dalam pelayan-pelayan di gereja maupun pelayan-pelayan di masyarakat, akan selalu ditanya, apakah ini berdasarkan panggilan atau tidak? Dipanggil itu artinya bukan hanya sekedar diundang. Kalau diundang, Bapak Ibu dan saya boleh menolak undangan. Saya berikan Bapak Ibu undangan. Contoh, Pak Buang undang saya kemarin, ucapan syukur cucunya. Saya menolak untuk datang, karena di sana pun saya sedang hadir. Di Cilodong ada hal pertama kali baptisan kudus, sehingga saya harus menghadapi dan menghadiri yang di sana. Lalu hujan deras, sehingga saya telepon Pak, saya minta maaf, undangannya tidak bisa saya penuhi karena banyak halangan. Kalau itu hanya sebatas undangan, panggilan itu hanya sebatas undangan, Bapak Ibu dan saya punya hak untuk menolak atau menunda kedatangan kita. Tetapi panggilan yang selalu berserta dengan pelayanan ini, itu bukan hanya sekedar diundang, tapi dilibatkan, diikut sertakan. Panggilan itu bisa dari dalam diri Bapak Ibu, dari dalam hati. Kita mendengar suara hati kita lalu kita terpanggil. Tapi panggilan itu bisa juga berasal dari luar. Ini yang sering dilupakan. Dari luar seperti apa? Ketika jemaat yang menyapa Bapak Ibu dan saya. Kalau dari hati biasanya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar lagu-lagu pujian, Bapak Ibu dan saya seperti tergerak hatinya untuk melayani Tuhan. Itu panggilan yang dari dalam. Tapi kalau kita dicolek atau ditegur, disapa oleh sesama saudara seiman, ajakan ada, itu juga panggilan yang berasal dari luar. Atau Bapak Ibu dan saya membaca bahwa ada keterbukaan untuk keterlibatan dalam pengurus di gereja, ada pengumumannya, lalu kita merasa terpanggil, itu berasal dari luar. Nah, yang dari luar itu akan semakin mantap. Kembali lagi, ketika hati yang memantapkan segala-galanya. Akan tetapi Bapak Ibu, berbicara mengenai pelayanan juga tidak terlepas dengan berbicara mengenai gengsi. Kalau tadi kita paham dan menyadari bahwa pelayanan itu karena berdasarkan panggilan, ini ada jenis yang kedua. Pelayanan karena gengsi. Tidak ada ketulusan, masih terjebak untuk menganggap bahwa jabatan-jabatan gerejawi itu membuat diri kita menjadi hebat, terlihat hebat, terlihat keren, yang paling lebih lagi terlihat suci, dekat dengan Tuhan. Itu yang paling bahaya. Pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang membuat nama atau dirinya menjadi harum, dikenal orang. Oh iya, itu si Angel itu kan pendeta, otomatis hidupnya pasti semuanya baik,
perkataannya yang keluar itu lembut, perlakuannya itu pasti semua sesuai. Membuat celah dalam diri kita untuk meninggikan dan menyombongkan diri. Masih banyak yang tidak memahami makna pelayanan yang sesungguhnya. Gengsi itu diawali dengan kebanggaan berlebih atas apa yang kita miliki, atas apa yang dirasa sempurna daripada orang lain. Kita menganggap diri kita ketika ada panggilan dari luar, lalu berlaku bahwa oh iya, berarti orang menilai saya hebat. Oh iya, saya dipanggil oleh pengurus untuk melayani Tuhan sebagai seorang pengurus. Oh iya, pasti orang itu melihat bahwa saya ini pandai. Bukannya ajakan itu menjadi sebuah kemantapan hati untuk melayani Tuhan, tapi dipakai untuk menyombongkan diri. Masih banyak yang terjebak di dalamnya, Bapak. Menjadi seorang pelayan Tuhan itu tugas semua orang percaya. Dan jikalau Bapak, Ibu, dan saya terpilih khusus untuk melayani jemaat Tuhan dalam berbagai bentuk jabatan gerejawi, terkhusus dalam urusan pria ini, jangan sampai Bapak-bapak berjatuh untuk menjadi sombong dan menundukkan diri. Kita harus memahami bahwa kita ini hamba. Yang mati akan berdoa.
Baik, siap. Terima kasih atas paduan suara Grandpa. Tuhan Yesus memberkati dimanapun para Grandpa dipercaya Tuhan untuk melayani jemaatnya. Kita akan berdoa Bapak Ibu. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur atas pemberitaan firman-Mu. Kami belajar dari Yeremia, Nabi besar yang masih muda itu Tuhan, untuk menjawab panggilan pelayanan dengan merespon panggilan itu dalam kesiapan kami. Walaupun kami menyadari bahwa kami ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali ketidaksempurnaan yang membuat diri kami bakal menghambat pelayanan kami. Tapi biarkanlah kami menjadi seperti Yeremia yang menyadari kekurangan itu menghukum kehidupan kami, yaitu pasangan hidup kami. Hari ini kami bersama sedang merayakan hari kasih sayang, di mana kami menunjukkan rasa kasih sayang kami kepada pasangan kami. Biarkanlah di dalam hari kasih sayang ini kami menyadari terus-menerus bahwa ketika kami Tuhan percayakan memiliki pasangan hidup, kami harus selalu memberikan yang terbaik bagi pasangan kami itu, melalui kesetiaan kami, melalui pelayanan kami dalam rumah tangga kami, melalui kasih dan cinta yang tidak berkurang dari awal pernikahan sampai pada akhir. Dan kami juga merasakan cinta dan kasih itu dari anak cucu kami. Biarkanlah kami yang sudah terpanggil menjadi oma ataupun opa bisa memperlihatkan cinta dan kasih itu kepada anak dan cucu kami, sehingga anak dan cucu kami juga mampu menunjukkan kasih itu kepada sesama. Dan kalau kami hari ini ada yang di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami mohon kepada-Mu, jamahlah saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh itu. Tumpangkanlah tangan-Mu Tuhan, berikanlah pemulihan, karena kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala sakit penyakit apapun pasti bisa disembuhkan. Banyak ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat ini. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah sumber berkat. Amin. Baksonya diantar ya. Ingin kami sampaikan sedikit dengan segala kerendahan hati. Terselenggaranya kebaktian pada malam hari ini, urusan pria di backup oleh Majelis Cipinang Asri, secara khusus Bapak Albert Sumeru. Terima kasih Pak Albert Sumeru telah membackup terlaksananya kebaktian ini. Semoga Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih. Sambil Dalam sini. Oh ya. Enggak, ini dibagi aja. Baik, semuanya serba bisa ya Pak. Bagi aja ya. monggo Pak nanti ya. Bapak-bapak yang melayani. Mohon panduannya karena Bapak sebagai pimpinan kami, Majelis. Apa itu? Mana apa Ibu? Terima kasih. Saya akhiri dulu. Bakso Komisi Pria. Dan terima kasih juga kepada untuk malam hari ini.
para komplek angkasa dan sekitarnya. Terima kasih pujiannya. Itu juga terima kasih untuk Bupati Krempa yang selalu menyempatkan pujian. Tuhan Yesus memberkati.